Projo tidak mau terjebak dalam framing adu domba seperti itu ya. Projo memang dari dulu melihat PSI itu sebagai sebetulnya teman seperjuangan. Harusnya partai-partai itu meniru Pak Jokowi. Jadi harusnya partai-partai itu setiap saat menyapa masyarakat, ya. Bukan hanya sekali 5 tahun. Kita itu bersama Pak Jokowi itu memang tulus, tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai dengan apapun. Saya bisa jamin bahwa tidak ada tujuan Pak Jokowi misalnya turun keliling Indonesia ini mengganggu pihak-pihak siapapun, pihak manapun. Tetapi akibat dia turun itu menjadi ada yang terganggu, merasa tidak senang, tentu banyak. Orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang pembenci dan suka ini berbenturan, Presiden Prabowo dan Pak Jokowi akan selalu memainkan isu itu. Kami Projo adalah orang yang tidak percaya bahwa Prabowo Gibran ini akan putus di 2029. Kami orang yang percaya hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ini ya lanjut sampai 2034. Sekali lagi itu statementnya mereka itu menurut saya sih hanya untuk framing adu domba saja. Oke, selamat sore, selamat malam pemirsa OTT. Balik lagi kita di meja yang besar ini. Dan di depan saya ini ada anak muda, tapi namanya besar sekali. Di kancah perpolitikan kita sekarang. Amin. Bang Freddy Alex Damanik. Ini sekjennya Pro Jokowi atau Projo. Ya, siap. Bang. Aktivitas lain apa sih, Bang? Aktivitas lain, aku basicnya sebetulnya lawyer. Oh, makanya sewaktu ijazah Pak Jokowi, ya terima kasih, aku termasuk yang terdepan di awal itu ya. Iya. Kemudian ya dipercaya juga di BUMN sekarang. Ya rutinitas itu, tapi yang paling rutin lagi tahu nggak apa aktivitasku? Lari di GBK. Wih, berarti Car Free Day selalu ya? Car Free Day. Oke, ketemu Pak ini nggak di sana? Siapa yang biasa lari pagi pejabat ya? AHY. AHY sering itu? AHY sering. Besti dong awalnya. Besti. Ngelawak kan dia jadi. Bang, ini bukan segmen ngelawak, Bang. Ini mana ada aku ngelawak. Besti sama. Oke, kita undang Bang Freddy hari ini karena ada satu isu yang lagi menarik dan ramai sekarang. Ya, pasti kalau ramai itu datangnya dari orang Solo katanya. Iya, betul-betul. Orang Solo. Ada isu Pak Jokowi itu mau keliling Indonesia. Sebenarnya isu itu sudah lama dari 1 Mei kalau tidak salah. Iya, betul, pas betul, pertemuan Pak Jokowi dengan teman-teman relawan di Rawamangun. Itu. Dan yang memunculkan itu di media konon katanya Pak Bang Freddy Alex Damanik ini. Kenapa, Bang? Ini mau kampanye lagi atau apa nih? Ya, jadi sebetulnya bukan Freddy Damanik atau bukan Projo yang pertama itu. Itu kan memang pertemuan itu 1 Mei dengan teman-teman relawan. Semua elemen relawan Pak Jokowi lah ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya sudah beberapa teman menaikkan isu itu. Cuman saya nggak tahu, sebuah media mainstream awalnya bertanya kepada saya, ya saya jawab aja. Ternyata viral kemana-mana dan berkembang sampai saat ini. Banyak interpretasi, tafsir. Betul. Persepsi. Betul. Padahal yang saya sampaikan itu adalah pernyataan Pak Jokowi kepada para relawannya. Jadi itu bukan pernyataan Freddy Damanik ya. Itu pernyataan Pak Jokowi kepada relawannya pada saat pertemuan 1 Mei itu. Nah, di situ kan saya menangkap ada 3 poin sebetulnya. Ya biasalah dalam pertemuan itu, kalau dengan pertemuan dengan relawannya biasa Pak Jokowi itu mendengarkan dulu.
Ya, mendengarkan aspirasi. Setelah itu baru dia menyampaikan arahan, ya, menyampaikan beberapa hal lah. Ya. Di situ ada 3 hal yang saya tangkap intinya. Yang pertama, memang beliau menyampaikan bahwa kondisi kesehatan dia sudah 99% pulih, dan karena itu maka bulan depan, bulan Juni, dia akan keliling Indonesia untuk menyapa rakyat. Itu yang saya tangkap yang pertama intinya. Yang kedua, tentang bahwa dia juga selalu didatangi oleh masyarakat dari seluruh Indonesia, ya, dari Aceh sampai Papua, sehingga dia selalu menerima update kondisi sosial masyarakat, ya. Baru yang ketiga, sebetulnya yang paling seksi itu sebetulnya yang ketiga ini sebetulnya. Cuman publik belum melihat ini. Nanti kalau memang penting ini yang kita ramaikan. Sebetulnya yang ketiga ini adalah bahwa Pak Jokowi menyatakan sampai sekarang beliau masih saja terus dikirimi update tentang survei-survei, laporan-laporan tentang kondisi sosial politik, ekonomi, masyarakat. Jadi survei-survei itu masih rutin Pak Jokowi menerima, sehingga beliau itu paham betul, tahu betul sebetulnya kondisi masyarakat kita secara sosial politik ekonomi hingga saat ini, apa yang dirasakan masyarakat. Nah, itulah inti pernyataan Pak Jokowi pada tanggal 1 Mei 2026 yang lalu di pertemuan dengan relawannya. Oke. Ada penyampaian spesifik gak Bang, kondisi sosial ekonomi yang menurut Pak Jokowi itu seperti apa? Dari data-data yang disampaikan oleh beberapa orang itu. Nah, kalau secara pertemuan terbuka itu memang Pak Jokowi tidak menyampaikan langsung kepada relawannya, tetapi saya mendengar dari kan di momen itu ada sekitar 20-30 menit dia itu berbicara empat mata dengan Budiari, ya, Ketua Umum Projo. Ya, mereka di situ berdiskusi lebih dalam sebetulnya tentang kondisi sosial politik ekonomi masyarakat saat ini. Tapi dalam pertemuan itu juga beliau menyampaikan, dia bukan menantang tapi semacam motivasi kepada relawannya. Dia bilang, gimana relawan, teman-teman semua siap nggak? Siap nggak dia mendampingi dia turun lapangan? Ya, siap nggak kapan saja kalau menerima arahan dari beliau? Tentunya kalau relawan Pak Jokowi selalu menjawab dengan semangat, kan, siapa, kan begitu. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi secara spesifik, ya memang beliau tidak membuka di situ. Oke. Nanti aja dalam episode berikutnya mungkin bisa kita buka. Siap. Sebelum kita lebih jauh nanti Bang, kan isu berita tentang Pak Jokowi mau keliling Indonesia ini, yang orang bilang turun gunung itu kan mendapat berbagai tanggapan. Oh iya. Tapi yang menarik, tanggapan dari PSI, walaupun sudah diklarifikasi oleh Pak Ahmad Ali sebagai Ketua Umum Harian itu. Tapi sebelumnya Bang Bestari Barus yang bikin orang bingung kan itu tadinya. Kenapa? Karena orang melihat sementara ini Pak Jokowi itu identik dengan relawannya, Projo, Rejo, apalagi itu kan banyak elemen relawannya dengan PSI. Tapi pernyataan Bang Bestari Barus di media itu seolah-olah, wah ini rebut-rebutan Jokowi ini antara Projo dengan PSI. Iya. Kalau Abang melihat sudah komunikasi dengan Pak Bestari Barus atau bagaimana melihat pernyataan Bang Bestari ini, Bang? Ya, jadi sebetulnya kami memaknai itu, jujur memang teman-teman di grassroots banyak marah sampai sekarang itu, banyak banget makian. Cuman kami memang memaknai itu, Projo tidak mau terjebak dalam framing adu domba yang seperti itu, ya. Yang kedua, kami Projo memang dari dulu melihat PSI itu sebagai sebetulnya teman seperjuangan, ya, sama-sama berjuang dengan Pak Jokowi. Itu komunikasi kami dengan PSI, khususnya orang-orang lama, ya. Memang bukan dengan orang baru yang sekarang-sekarang ini. Katakanlah tadi Bung Vincent menyebut Bestari Barus, Ahmad Ali, memang jujur kami nggak pernah komunikasi. Tapi kalau orang-orang lama, mulai dari Ketua Dewan Pembina, Jeffrey, Pak Grace, Ketum Kaisang, Raja Juli, yang Wamen sekarang, ya Adi Armando, banyaklah Valdo, banyak orang-orang lama itu. Sebetulnya sudah paham bagaimana hubungan baik antara Projo dengan PSI ini. Bahkan waktu itu sebelum Pilpres atau sebelum Pileg juga, karena tahun yang sama itu PSI itu pernah membuat tagline, membuat spanduk
jangan-jangan jutaan itu kalau nggak ratusan ribu itu PSI adalah projo. PSI adalah projo. Kalau teman-teman sempat melihat itu ramai sekali itu. PSI adalah projo setelah rombongan PSI dipimpin Mbak Grace waktu itu datang ke DPP Projo. Jadi sekali lagi kami tidak melihat PSI sebagai saingan di dalam merebut pengaruh Pak Jokowi. Itu hanya framing adu domba dari para pengamat yang tidak suka Pak Jokowi, dari para politisi yang tidak suka Pak Jokowi. Kami tidak mau terjebak di situ, dan sampai sekarang kami menyatakan bahwa PSI adalah teman seperjuangan kami. Oke. Itu kan memang sudah diluruskan juga oleh Pak Ahmad Ali tadi seperti saya bilang. Tapi kan teknisnya nanti Bang, ketika benar-benar Pak Jokowi akan turun, kan pasti akan jadi perdebatan itu. Oh enggak. Siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi? Enggak, jadi sebenarnya begini. Itulah saya bilang, banyak sekali teman-teman di grassroots Projo ini marah. Jadi dia tunjukin, ini video, ini foto-foto kami. Yang teranyar misalnya ketika Ketum Kaisang turun ke Bandar Lampung. Oke. Itu yang dikontak itu Ketua Projo Lampung, mendampingi beliau itu kemana-mana. Mendampingi Ketum Kaisang, membersamai Ketum Kaisang, Projo, dan termasuk juga Wapres Gibran waktu itu ke sana. Jadi sudah dari dulu polanya Pak Jokowi itu dalam belusukan, belusukan. Baik sebelum jadi presiden maupun pada saat jadi presiden, memang beliau itu misalnya sebelum itu akan menerima masukan dari relawannya, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat. Pak Jokowi itu, Pak kunjungi kami kemari, nanti beliau yang milih. Kan selalu seperti itu. Termasuk tapi kalau waktu presiden biasanya searah, diinfokan karena dia sudah punya agenda kenegaraan. Saya mau kunjungan ke sini. Kita diinfokan, baru nanti turun bersama relawannya atau bertemu relawannya. Tetapi pada saat sebelum jadi presiden, ya biasanya kita yang minta itu. Dan kita akan dampingi. Polanya seperti itu. Nanti ada PSI di situ bisa saja. Tadi juga Bang Ahmad Ali mengatakan bisa aja nanti bareng-bareng bersama nanti menyambut Pak Jokowi, membersamai kemana. Sebetulnya itu yang bagus. Seperti itu. Dan memang pola Pak Jokowi dari dulu seperti itu. Makanya kita nggak mengerti nih kenapa mungkin Bung Bestari ini waktu itu nggak membaca lengkap pernyataan saya atau video saya, sehingga dia merasa saya itu ngeklaim. Bukan, itu kan disaksikan banyak relawan, itu omongan Freddy Damani kan begitu. Saya rasa sebegitu itu tuh udah bagus lah. Nanti tetapi tidak selalu dalam koordinasi. Tidak selalu dalam koordinasi, nanti bisa jadi ketemunya di lapangan. Tapi bisa saja koordinasi. Seperti saya kasih contoh tadi, waktu Ketum Kaisang ke Lampung, nah itu koordinasi. Betul. Nah, jadi arahan dari Kaisang, tentu PSI-nya di itu, Projonya itu, baru koordinasi, baru sama-sama. Bisa saja seperti itu. Tidak ada masalah itu, gitu loh. Justru bagus. Gitu. Kemudian orang kan jadi bertanya, Bang, ini sebenarnya yang memiliki kepentingan yang sangat besar dari Pak Jokowi ketika nanti akan keliling-keliling itu siapa? Kalau relawan kan, apa kepentingannya? Orang Pak Jokowi udah nggak berkuasa lagi kan? Bagaimana dengan PSI? Gini, kalau bicara kepentingan, misalnya katakanlah kami Projo, ya, saya rasa kami Projo tidak perlu lagi membuktikan atau menunjukkan kepada orang-orang eksistensi kami atau kedekatan kami dengan Pak Jokowi, kan begitu. Nah, lantas kepentingan kami apa? Ya sampai sekarang Projo itu masih bersama-sama Pak Jokowi di dalam masih menerima arahan Pak Jokowi dalam mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, kami juga Projo masih bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai Pak Jokowi bersama relawan lainnya, bersama Pak Jokowi. Apa nilai-nilai Pak Jokowi ini? Tentu warisan-warisan dia selama memimpin Republik ini kan. Nah, Pak Jokowi juga selalu menyampaikan masalah keberlanjutan ini ya, sampai nanti saatnya Indonesia maju, Indonesia emas. Nah, inilah kepentingan kami ya, tentu kepentingan Pak Jokowi juga ya. Jadi kami Projo melihat bahwa kedekatan emosional Pak Jokowi dengan masyarakat itu melebihi jabatan formal sebagai sekalipun. Presiden. Betul. Jadi justru
itulah yang perlu dijaga maupun terus dibina oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk adalah memompa semangat relawannya. Ini juga harus terus dijaga oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi ini kan insan politik. Yes. Kita nggak perlu munafik lah. Ya. Nggak perlu munafik menutupi ya, seperti misalnya framing dari partai-partai tertentu yang katakan, ada yang mengatakan ini curi stat lah. Ya, misalnya kan seperti curi stat kampanye begitu. Justru harusnya partai-partai ini, mohon maaf nih, harusnya partai-partai itu meniru Pak Jokowi. Jadi harusnya partai-partai itu setiap saat menyapa masyarakat, ya. Bukan hanya sekali 5 tahun. Ya, jadi agar masyarakat itu tidak merasa dimanfaatkan. Ya, jadi harusnya partai-partai itulah meniru Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang di framing curi stat kampanye. Nah, inilah yang perlu kita sebetulnya kasih pendidikan kepada masyarakat, bahwa janganlah karena partai misalnya, karena ketidaksukaan, karena ketakutannya Pak Jokowi itu kan pemimpin rakyat gitu loh. Coba ya, mohon maaf ini, siapa pemimpin, siapa mantan presiden yang sampai hari ini paling gampang diakses oleh masyarakat? Nggak ada, Pak Jokowi doang. Gitu loh. Itu ciri khas beliau, dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Jadi sekali lagi kepentingan kami Projo adalah pengen bahwa komunikasi, kedekatan emosional ini Pak Jokowi dengan rakyat tetap terjaga. Ya, kami ingin nilai-nilai Pak Jokowi ini terus kita bangun di masyarakat, karena menurut kami nilai-nilai yang ditinggalkan atau dibangun oleh Pak Jokowi ini harus dikawal oleh keberlanjutan nanti siapapun itu, oleh gagasan tokoh siapapun, ya, gagasan katakanlah partai politik apapun. Inilah yang pada saatnya nanti Pak Jokowi akan menyampaikan kepada katakanlah kami Projo, makanya perlu kami kawal gitu. Oke. Sementara di sisi lain kan kelihatannya PSI juga punya kepentingan politik di situ ya, untuk basis elektoral kan, dari pengaruh Pak Jokowi itu. Nah, persoalannya nanti kan akan, kalau Projo kan kata Abang tadi kan kepentingannya rakyat. Kalau partai kan kepentingan kekuasaan. Ya enggak? Ini akan terjadi benturan nggak, Bang? Enggak lah, kan begini. Biasanya karena begini, Bang, karena secara struktural Pak Jokowi kan sampai sekarang belum ada di PSI ya kan? Ya. Enggak. Sementara secara emosional Pak Jokowi itu ialah Projo, ya Rejo, ya paling, iya kan? Sampai saat ini harus diakui bahwa memang Pak Jokowi itu sangat identik dengan relawannya. Kan begitu. Bahwa relawannya adalah pendukung terbesar beliau sampai saat ini. Nah, tetapi dari sejarah berdirinya relawan ini hingga saat ini memang relawan ini, ya kalau bicara politik, kontestasi politik, memang bergeraknya nanti ini biasanya untuk pilpres. Perbedaannya memang di situ kalau bicara partai. Ya, seperti yang aku katakan tadi, pada saatnya Pak Jokowi pasti tanda kutip relawannya diarahkan pada saat pilpres. Nah, tetapi kan itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa aspirasi itu kan harus dibangun. Ya, nggak bisa kucuk-kucuk di ujung kan begitu. Nah, bedanya dengan katakanlah tadi kita menyebut PSI. Nah, ini kan mereka pasti berjuangnya nanti ini kan di pileg, bagaimana supaya lolos ke Senayan. Suaranya lebih banyak. Jadi walaupun sebetulnya kita ini sedikit analisa sedikit bicara di partai, pengaruh Pak Jokowi pasti ada. Tetapi kan yang paling penting juga adalah nanti siapa sosok-sosok di pileg itu, bukan di pileg ini kalau bicara partai kan, siapa calegnya kan begitu. Kalau bicara pilpres, ya bukan kita menyombongkan diri, kita sudah 3 kali hat-trick. Sudah hat-trick. Jadi Pak Jokowi itu sudah terbukti. Jadi kemana selain dirinya, kemudian yang terakhir Pak Prabowo. Nah, tentu disitulah yang akan paling besar nanti pengaruh Pak Jokowi ini.
Oleh karena itulah makanya kami Projo tidak mau, sekali lagi tidak mau terjebak tadi. Oke, PSI silakan jalankan. Anda kan fokusnya nanti di pileg. Kalau kami Projo kalau bicara kontestasi pasti itu di pilpres nantinya. Masalah PSI misalnya mau nge-grab, mau ngambil basis relawannya Pak Jokowi itu menurut saya sih sah-sah aja. Silakan aja gitu loh. Tapi justru ketika dia membangun narasi-narasi yang buruk tentang relawan, tentang Projo, itu merugikan dia sendiri sebetulnya, kan begitu. Oke, berarti keliling-keliling ini benar seperti yang dikatakan Guntur Romli, itu menghimpun kekuatan menuju 2029. Secara praktis, saya katakan tadi kita tidak munafik untuk itu, ya, secara praktis. Nah, tetapi ini kan proses, ini di maintenance, aspirasi itu, kedekatan emosional itu, ya, harus dijaga mulai sekarang. Harus dibangun lagi mulai sekarang. Nah, jadi sekarang begini, nggak usah munafik lah. Jadi emang partai mana, emang ketua partai mana yang tidak, kalau kita pakai bahasa nafsu politik, justru goblok. Masa ada partai, masa ada ketua partai tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai naluri politik. Ya silakan karam lu, kan begitu. Nah, ini yang saya bilang, apa ya, nggak usah kita, apa bahasanya, nggak usah munafik atau nggak usah semacam ini menjadi tabu, kan begitu. Nggak perlu. Kalau saya sih melihatnya nggak perlu kita tabu terhadap politik-politik seperti. Yang penting Anda tidak melanggar hukum, Anda tidak merugikan masyarakat. Dan Pak Jokowi sampai sekarang justru senang dikunjungi masyarakat. Mengunjungi masyarakat, Pak Jokowinya senang, masyarakatnya senang dikunjungi. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh, katakan tokoh-tokoh tadi itu, katakanlah partai-partai itu, gitu loh. Ini trademark Pak Jokowi di sini, gitu. Dan itu modal sosial politik. Modal sosial politik yang oke, dia tidak mempunyai jabatan formal lagi, tapi modal sosial politiknya luar biasa. Dan ini yang terus harus dijaga dan semakin dibesarkan. Disitulah kami berperan, gitu loh. Dan itu yang oleh banyak orang dianggap sebagai Pak Jokowi itu masih ingin jadi pemain utama di percaturan 2029. Karena dengan basis dia di grassroots yang begitu besar, tadi bahkan sampai sekarang orang masih ke Solo, itu kan bukan lagi, bahkan boleh dibilang ya Bang ya, itu melampaui kemampuan dan kekuatan sebuah partai politik. Padahal beliau kan gak punya partai politik. Kalau tadi Abang bilang partai politik itu harusnya seperti itu ya kan. Nah itu memang hakikat mereka, karena mereka kan mencapai kekuasaan. Nah yang dilakukan Pak Jokowi ini kan jadi membingungkan. Sebenarnya makanya saya bilang tujuan? Kalau saya pribadi nggak usah munafik, nggak usah tabu. Pak Jokowi memang mau pengen jadi epicentrum politik, kan gak ada yang salah di situ. Kan masyarakat nggak dirugikan. Bicara kontestasi 2029, Pak Jokowi memang masih pengen tetap jadi epicentrum perpolitikan kita. Ya karena memang dia modal sosial politiknya sangat tinggi. Pasca dia lengser, kesukaan publik, kesukaan masyarakat masih 90%. Kalau saya ambil omongan Burhanuddin, ya, indikator. Nah, kemudian bulan lalu dia ngomong, sekarang masih 73, nurun iya, tapi masih 73%. Dan inilah yang harus dirawat, dan terus kedekatan emosional ini menjadi yang saya bilang tadi, ini melebihi jabatan formal sekalipun. Ya, kedekatan emosional dengan masyarakat, ya dia harus tetap menjaga hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kepala-kepala daerah, dengan kepala desa, ya, dengan relawan-relawannya. Pak Jokowi sadar betul itu. Sadar betul itu, dan dia akan terus menjaga itu dan meningkatkan itu. Jadi kami Projo tidak akan pernah menganggap itu tabu, tidak akan pernah menyembunyikan itu. Iya, emang ini politik, nggak ada masalah dengan itu. Ini gitu politik. Ini politik. Nah, ini gitu ini serunya nanti. Serunya gini, Bang, karena realitas politik kita sekarang kan yang ada di permukaan ya. Di mana banyak orang terlihat atau terkesan berusaha menjauhkan Pak Jokowi dengan Prabowo. Ya kan? Dan ada yang bilang Prabowo itu udah mulai agak mengarah ke berpaling gitu. Ya itu yang ada di permukaan, kan kita nggak tahu di bawahnya. Lalu kemudian mungkin itu yang membuat si Guntur Romli
mengatakan bahwa keliling-keliling Pak Jokowi ini bukan silaturahmi biasa, ya kan? Tapi ada sinyal politik yang mau dikirim ke Pak Prabowo. Oh, kalau itu Lu miring, gue turun sendiri nih, gitu. Kalau itu- Kalau bahasa pasar ya bang ya. ya, kalau itu hanya framingnya si Guntur Romli aja. Nah, yang pasti kan begini, yang pasti yang saya bilang kedekatan emosional ini yang perlu dibangun dan dijaga terus dan ditingkatkan ini akan menjadi kekuatan politik di 2029. Nah, namun kalau kita berbicara kontestasi politik 2029 memang masih terlalu dini lah. Belum kita bicara mengenai sosok tokoh atau siapapun untuk di situ. Belum itu, tetapi kekuatan politik ini yang harus dijaga. Itu yang poin yang saya sampaikan di situ. Ya, kedekatan emosional ini yang melebihi dari jabatan formal sekalipun itu sebagai ketum partai kah, sebagai presiden kah, ini yang harus terus dijaga. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi masih mengarahkan kami Projo dan relawan-relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini. Masih konsisten dengan keberlanjutan. Ya, masih konsisten dengan menjaga persatuan. Masih konsisten menjaga agar stabilitas pemerintahan ini terjaga. Masih di situ. Jadi nggak perlu dibangun framing-framing bahwa Pak Jokowi dan Presiden Prabowo ini diadu domba. Nah, tetapi perkara nanti 2029 itu sekali lagi, perkara 2009 itu memang itu belum bisa kita bicarakan hari ini. Ya, siapa? Kan ini memang banyak sekali yang datang ke pertanyaan saya termasuk media-media itu, Bang, emang arah Pak Jokowi 2029 kemana? Belum di situ memang. Karena memang ini masih pada fokus ya, masih pada fokus menjaga itu tadi kedekatan emosional ini. Yang masyarakat. Ya, jadi publik Guntur Romli ya, pengamat-pengamat yang tidak suka dengan Pak Jokowi tentu memang suka adu domba ini. Itu hanya framing-framing ya, dan sampai sekarang kami tegasin Pak Jokowi masih mengarahkan kami untuk keberlanjutan Prabowo Gibran ini. Belum ada pembicaraan misalnya tidak dengan Prabowo atau mendukung Gibran atau calon tertentu, belum. Masih fokus menjaga kedekatan emosional ini. Gitu. Oke. Nah, kalau kan orang jadi bertanya bang, dengan modal sosial politik yang sedemikian besar itu, kenapa gak dilembagakan ke dalam sebuah partai aja? Entah partai baru atau mungkin masuk ke partai lain, atau isu kemarin mau akuisisi Nasdem dan lain-lain itu. Jadi kan orang bilang mending ya formil aja, masuk ke partai kan. Jadi punya gerbong, emang punya kekuatan politik yang normal, yang formal di dunia demokrasi gitu bang. Iya, jadi sebetulnya diskusi kami dengan Pak Jokowi tentang partai politik ini juga sudah lama. Ya, jujur sudah lama kami berdiskusi tentang ini, tapi memang ada plus minusnya. Ada plus minusnya, termasuk teman-teman relawan juga banyak yang tidak ingin Pak Jokowi itu berada hanya di satu partai tertentu ya, karena memang relawan ini memang identik hanya mainnya di Pilpres kan begitu. Relawan ini kayak kami di Projo ya. Bener, orang-orang Projo ini begitu Pak Jokowi dia pernyataan yang di PSI itu benar, teman-teman Projo itu di grassroots itu banyak gabung ke PSI ya. Tetapi banyak juga yang di partai-partai lain. Nah ini dan saya lihat juga Pak Jokowi juga melihat ini. Melihat ini, makanya pada saat pertemuan relawan waktu itu kita tidak ada membahas partai di situ kan. Dan Pak Jokowi nggak mau terikat di satu partai. Saya nggak tahu ya. Tetapi faktanya per hari ini Pak Jokowi sudah beberapa kali memang dia membuat pernyataan di PSI. Ya, yang menurut kita Projo sih itu sah saja, bagus aja, nggak ada masalah di situ. Tetapi kami relawan ini khususnya Projo sampai sekarang jujur ya, kami pernah menanyakan ke Pak Jokowi masalah partai, arahannya kemana Pak. Tapi sampai sekarang ke kami ya, ke Projo, nggak tahu ke teman-teman yang lain, Pak Jokowi nggak ada mengarahkan kami
untuk ke partai tertentu. Nggak ada sama sekali. Ini pernyataan saya ini boleh di challenge, boleh di ini karena ini kan akan di publik ya. Tidak pernah Pak Jokowi menyatakan kami Projo sudah dukung partai A, dukung partai B. Ya, tetapi kami akuin ya di grassroots banyak yang di PSI, ada yang di Golkar. Bahkan yang di Merah pun masih ada. Iya. Siapa Bang? Hah? Siapa? Ada lah, banyak. Gitu loh. Jadi Masih ada di Merah masih juga ya? di Gerindra. Iya, Gerindra. Jadi ini memang kalaupun harus dibuat dalam satu kelembagaan, tetap nanti kalau bicara pileg ini tetap akan ini masing-masing. Oh, mencar ya. Lancar masing-masing. Tetapi kalau bicara pilpres ini orang-orang yang berada di mana-mana ini akan semua ikut tunjuk Pak Jokowi. Jadi kalau pileg gerilya. Gerilya. Kalau pilpres perang kota. Iya. Gabung semua gitu. Betul, biasanya begitu. Kita udah tiga periode ini, 3 kali ini biasanya begitu polanya. Ketika pilpres memang ikut tunjuk Pak Jokowi. Ketika pileg, masing-masing ini. Oke. Gitu. Ya, ini valid sih karena saya sempat diskusi dengan beberapa relawan dari elemen yang lain kayak Rejo, ada Pak Darmizal waktu itu kita sempat menanyakan ini secara informal sebenarnya. Jawabannya sama. Karena ya Pak Jokowi nggak mau terikat dengan satu partai. Nah itu yang jadi pertanyaan saya selanjutnya Bang. Sebenarnya gimana sih pola hubungan pengaruh-mempengaruhi antara relawan dengan Pak Jokowi ini? Karena kelihatannya kan ini kan sebenarnya kalau saya lihat Pak Jokowi nggak mau di partai ini karena memang kemauan relawan juga dan dia ikut, ya kan? Beliau ikut kan? Nggak, karena faktanya sampai sekarang nggak masuk partai. Nah gimana sih Bang hubungan antara relawan dengan Pak Jokowi ini kayak orang pacaran aja? Iya, kedekatan emosional itu kadang memang susah diungkapkan ya. Nah, tetapi yang pasti ketika kami berbicara hubungan misalnya dengan Pak Jokowi, ya itu ya karena memang Pak Jokowi ini adalah yang kami anggap pemimpin rakyat, yang lahir dari rakyat itu sendiri. Makanya kami itu tagline kami setia di garis rakyat. Inilah yang saya yakin relawan-relawan lain juga melihat itu. Genuine. Ya, seorang Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, ya kemudian bisa memimpin Republik ini 2 periode dan kami melihat ketulusan, kesederhanaan beliau itu, integritas beliau itu, itulah yang saya bilang tadi nilai-nilai itu. Nah nilai-nilai itulah yang sampai sekarang makanya teman-teman itu masih tetap bersama Pak Jokowi, gitu loh. Bukan, waduh jujur saja kalau bicara sejak awal Projo ini ya, bahkan ada yang menawarkan kami nih. Kami tolak. Oh, maksudnya materi misalnya, kami tolak. Ini lebih dari segalanya untuk Pak Jokowi ini. Nah, ini contoh lah, saking heroiknya, saking marahnya misalnya dalam kasus ini, kasus ijazah Pak Jokowi ini. Karena ada yang lapor nih, ada yang lapor dari relawan. Kemudian waktu itu pada saat mau perdamaian itu RJ dengan Rismon, baik dengan Rismon maupun dengan yang sebelumnya, mereka nggak mau cabut. Ini saya bukti, dia bilang ini saya bukti saya transfer sekian puluh juta waktu saya jadi relawan. Dia bilang begitu, saya yang keluar uang, gitu loh. Jadi kita itu bersama Pak Jokowi itu memang tulus, tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai dengan apapun, gitu loh. Ini hubungan emosional ini, waduh, susah lah menggambarkannya. Makanya kan ada yang bilang begini, misalnya orang-orang yang katakan nyinyir, orang-orang yang ya tidak suka Pak Jokowi, alah Pak Jokowi itu sen kiri belok kanan. Kalau kami bilangnya enggak, karena lu nggak bisa baca, karena lu aja nggak punya kedekatan emosional. Kalau kita Projo nggak begitu. Pak Jokowi memang sering katakan bertitah melalui simbolik kan. Iya. Kalau kita, ini mau ke sini, ini arahnya mau begini, begitu. Jadi kita memang sudah telepatinya udah itu gitu loh. Ya kalau orang-orang itu kan emang frekuensinya udah sama ya. Iya, frekuensinya sama, karena nilainya sama. Oke. Nah kalau orang-orang tuh nggak nyinyir, sen kiri belok kanan katanya. Karena dia merasa orang dia didukung, rupanya yang menang yang ini kan begitu. Nah itu di framing dibangun dia seperti itu begitu. Jadi susah lah kedekatan emosional kita dengan Pak Jokowi ini. Makanya ketika ada yang mengatakan
itu kemarin katakanlah si Bestari itu ya, dia bilang Projo bukan Pro Jokowi, Bukan Pro Jokowi. itu omongan Budiari. Projo yang mana katanya? Nah, Projo yang mana katanya, kan bukan Pro Jokowi lagi. Padahal konteksnya Projo itu Budiari waktu itu menyampaikan itu bahwa memang nama Projo itu di ADRT memang Projo saja. Memang Projo. Pro Jokowi itu ya bagian kami sewaktu berjuang sebagai relawan sebelum ini jadi ormas, memang namanya Pro Jokowi. Kemudian dilembagakan dalam ormas Projo. Ya, ada memang artinya itu, Jawa Ngawi itu ada. Projo itu pribumi ya? Kalau nggak salah. Rakyat. Ya, negara. Makanya kami membangun, katakanlah kalau membangun image, Projo itu adalah orang-orang yang mencintai negeri, mencintai rakyatnya. Oke. Begitu loh. Jadi bukan Budiari mengatakan Projo itu bukan Pro Jokowi. Itu singkatannya memang bukan Pro Jokowi. Projo saja. Jadi inilah yang menurut saya nggak wise lah seorang Bestari Barus. Kalau kita kutip lagi bahasanya Burhanuddin Mutadi, wah katanya, saya nggak percaya kalau dibelah itu Budiari itu katanya, itu sekujur tubuhnya itu Jokowi semua kata dia, gitu loh. Jadi itu orang-orang itu yang nggak paham, hanya framing mau adu domba aja sih, gitu. Oke, kita tinggalkan itulah Bang. Walaupun waktu itu kan polemik soal Projo, apakah masih Pro Jokowi atau yang lain-lain itu kan karena beriringan dengan isu Pak Budiari mau pindah ke Gerindra, kalau mau masuk Gerindra katanya. Iya, memang harus diakuin itu. Iya, kan? Harus diakuin. Tetapi konteksnya kami waktu itu pada saat kongres memang mau transformasi organisasi, bahwa sekarang kan Pak Jokowi bukan presiden lagi. Jadi kita jangan terjebak kepada figur lagi. Nilailah yang kita bawa. Nah, nilai. Jadi jangan sosok. Nilai ini dimanapun nanti nilai ini, itulah yang kita bawa. Sebetulnya transformasi seperti itu. Tetapi oleh orang-orang atau yang tidak suka ini selalu dibenturkan. Melihatnya malah ya kayak gitu, diadu domba. Itu sih sebetulnya. Bang, ini kan tadi saya bilang, kita balik lagi ke soal Pak Jokowi turun gunung tadi. Ini belakangan ini kan serangan ke beliau ini gencar sekali. Mengerikan kalau saya bilang sih, bukan gencar lagi sih. Mengerikan. Ada Said Didu, ada Amin Rais, ada banyak sekali yang kita nggak tahu entitasnya secara komunal itu apa gitu. Tapi yang muncul kan Said Didu, Amin Rais, terus siapa lagi ya, grup-grup yang dianggap apa namanya, mantan Panglima kan? Mantan Panglima Pak Gatot. Kemudian beliau tiba-tiba memutuskan untuk turun gunung. Orang bilang, wah ini membangunkan macan tidur si Said Didu dan kawan-kawan kemarin ini. Sampai akhirnya Jokowi keluar, ayolah kita perang aja sekalian di lapangan. Kalau bahasa premannya gitu. Itu juga salah satu tujuan Pak Jokowi keliling-keliling ini Bang. Enggak lah ya. Karena kan serangan-serangan itu sedikit banyak berpengaruh juga di akar bawah kayak di grassroots. Pasti berpengaruh, pasti berpengaruh. Tapi saya lihat memang kalau Pak Jokowi itu murni kalau turun itu pengen menyapa masyarakat, pengen menyapa, memang menjaga kedekatan emosional. Nah, yang permasalahannya adalah orang-orang yang tadi Bang Vincent sebut ini memang nggak suka dengan Pak Jokowi. Jadi apapun hal positif yang dilakukan Pak Jokowi pasti akan narasinya dibangun negatif, dibangun jelek, dibangun adu domba. Nah, saya bisa jamin bahwa tidak ada tujuan Pak Jokowi misalnya turun keliling Indonesia ini mengganggu pihak-pihak siapapun, pihak manapun. Tetapi akibat dia turun itu menjadi ada yang terganggu, merasa tidak senang, tentu banyak. Tentu banyak sekali. Ya biasalah di dalam politik, karena memang nggak bisa kita paksakan orang-orang ini sesuka kepada Pak Jokowi bahkan. Tapi Pak Jokowi juga pernah mengatakan kepada kami, ya misalnya tadi karena nyebut Amin Rais, ya dulu zaman presiden beliau itu setiap Amin Rais itu nyerang Pak Jokowi, naik loh itu elektabilitas maupun kesukaan Pak Jokowi itu Pak Jokowi pernah ngomong begitu.
Jadi tidak perlu kita tiru Pak Jokowi, tidak perlu Reaktif ya. Tidak perlu overaktif kita menanggapi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada isu-isu yang harus diluruskan, memang Pak Jokowi memang selalu minta kita begitu. Kita menjadi speakernya dia untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diluruskan. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu berlebihan lah terhadap orang-orang itu, dan kita yakin betul Pak Jokowi tidak ada tujuannya turun ke lapangan menyapa masyarakat ini untuk misalnya mengganggu orang-orang itu. Nggak ada itu. Murni menyapa masyarakat. Menyapa masyarakat, murni bahwa dia menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat. Itu sih. Kemudian gini Bang, kita kan orang berpikirnya begini, dengan beliau turun, ini kan kita masih punya presiden ini, yang juga keliling-keliling gitu kan. Nah, orang bilang potensi benturan antara kepentingan atau kebijakan politiknya Pak Prabowo dengan turunnya Pak Jokowi itu ada potensi ke sana. Ya itu yang saya bilang tadi, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang pembenci dan suka ini berbenturan, Presiden Prabowo dan Pak Jokowi akan selalu memainkan isu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa Pak Jokowi ini juga bukan politisi kemarin sore, politisi kawakan beliau ini. Di samping beliau negarawan, pasti akan terus menjaga persatuan dan kesatuan, ya, berusaha menjaga stabilitas pemerintahan ini, kecuali ya misalnya Pak Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan misalnya bahwa mengkritik atau menyerang pemerintahan ini, mungkin itu bisa kita benarkan. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi masih konsisten keberlanjutan pemerintahan Prabowo Gibran ini, dan Mas Wapres masih di situ. Jadi menurut saya gampang sekali lah ya saya sekali lagi saya katakan bahwa kita nggak perlu munafik, nggak perlu menutup-nutupi bahwa yang dilakukan Pak Jokowi ini ada itu politiknya, ada efek politik, target politiknya ada. Tetapi target politiknya adalah membangun kesukaan masyarakat kepada dia. Modal sosial ini yang terus dibangun. Apakah itu salah? Nah, pada saatnya nanti modal sosial ini, kedekatan emosional ini, kecintaan masyarakat kepada dia itu digunakan untuk tujuan politik elektoral, ya menurut saya juga sah-sah saja. Tetapi sekali lagi bahwa sampai sekarang kita lihat Pak Jokowi masih konsisten mendukung pemerintahan ini. Dan belum ada satu action dia, pernyataan dia atau apapun termasuk kami relawannya yang menyerang pemerintahan ini. Betul. Nah, jadi narasinya kita harus lawan narasi framing adu domba itu, bahwa justru Pak Jokowi ini turun ke masyarakat ya untuk selain menyapa masyarakat, pasti Pak Jokowi akan menyampaikan persatuan dan kesatuan, jaga stabilitas, menenangkan masyarakat. Justru kami lihat itu membantu pemerintahan ini. Dan itu yang oleh siapa tadi, salah satu pengamat politik mengatakan bahkan itu yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Iya betul. Untuk memperluas jangkauan programnya itu sampai ke daerah-daerah. Betul. Gitu. Tapi Bang, masih kan banyak yang nakal di negara ini kan. Mereka bilang gini, kenapa Pak Jokowi turun? Dulu kan sampai sekarang saya pun percaya bahwa susah sih memisahkan dua orang ini. Karena apa? Kita tahu Pak Prabowo itu orang yang tahu balas budi. Iya kan? Pak Prabowo itu orang yang tahu balas budi. Walaupun dia tidak pernah menuntut orang berbalas budi ke dia. Iya kan? Contoh Pak Jokowi lah. Kan dia yang bawa ke Jakarta. 2 kali berhadapan sama Pak Jokowi, apa dia pernah singgung-singgung? Dulu lu gua yang bawa lu ke Jakarta, enggak kan? Lempeng aja. Tapi dia nggak pernah ngelupain orang yang pernah berjasa sama dia. Misalnya ada beberapa lah orang-orang di kabinet sekarang yang dianalisa sebagai ini karena dulu dia punya histori lah sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo. Sampai sekarang masih bersatu. Kemudian orang bilang gini Bang, dulu Prabowo memang menang karena dukungan Pak Jokowi. Itu real, berdasarkan data juga waktu itu kan. Waktu survei kan awal-awalnya paling Pak Prabowo itu berapa persen gitu. Di bawah Ganjar lah. Di bawah Ganjar. Kemudian begitu Pak Jokowi masuk, maka berbaliklah semuanya gitu kan. Bahkan mereka bilang tanpa Gibran pun sebenarnya waktu itu
Pak Jokowi setuju-setuju aja. Yes. Gitu. Nah, tapi sekarang entah orang sengaja menghembuskan isu itu bahwa Pak Prabowo itu udah sangat kuat. Bahkan tanpa konstelasi seperti 2024 kemarin pun di 2029 dengan pengaruh dan kekuatan dia sekarang itu dia bisa menang. Ya, saya setuju Pak Prabowo sekarang sangat kuat. Yeah. Terlebih di pemerintahan dan di parlemen, Pak Jokowi mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini presiden terkuat sepanjang sejarah Republik ini karena dukungannya di parlemen maksimal, kan begitu. Yeah. Perkara Pak Prabowo nanti misalnya tidak melanjutkan katakanlah paket dengan Mas Gibran tidak bersama-sama dengan Pak Jokowi misalnya di 2029 lagi, menurut saya juga itu sah-sah saja, itu dinamika politik lah. Kita ini seperti saya bilang tadi, nggak perlu tabu dengan hal yang begitu-begitu, ya nggak perlu tabu. Tetapi yang penting sampai sekarang ini hubungan ini, dan saya orang yang kami Projo adalah orang yang tidak percaya bahwa Prabowo Gibran ini akan putus di 2029. Kami orang yang percaya hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ini ya lanjut sampai 2034. Kami orang yang melihat itu. Kenapa? Kembali ke analisa tadi. Memang pemerintahan ini sejak awal dibangun. Dan tadi kan Bang Vincent juga sudah mengatakan, silakan kita analisa, silakan. Itu survei-survei juga banyak. Jadi ini kuat memang karena bersatu. Dan orang-orang itu juga tahu, orang-orang yang memframing Presiden Prabowo tidak suka terhadap Presiden Prabowo, tidak butuh lagi nih Jokowi, tidak butuh Gibran. Ya justru mereka mengharapkan itu terjadi supaya Pak Prabowo ini lemah. Kalau saya melihatnya di situ ya. Tapi kan Pak Prabowo, Pak Jokowi bukan juga politisi kemarin sore. Jadi justru kekuatan ini ketika bersatu memang ini nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Dan kami yakin betul memang kalau itulah tadi sebetulnya saya bilang terlalu dini kita bicara 2029. Tetapi belum ada lah. Untuk di 2009 siapa gitu loh. Belum ada. Kalau ini paket masih bisa lanjut 2009-2034, menurut saya masih ini yang paling kuat. Gitu loh. Jadi saya rasa Presiden Prabowo maupun Pak Jokowi, Mas Gibran nggak akan terjebak lah dengan adu domba itu. Dan itu akan dimainkan terus. Memang untuk melemahkan gitu loh. Gitu loh. Karena semua orang juga bilang gitu Bang. Termasuk saya percaya juga kalau Pak Prabowo masih sama Pak Jokowi akan susah nembus. Iya kan? Gitu. Bahkan kalaupun nanti misalnya ada kesepakatan antara dua orang ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, udahlah oke, Gibran kita istirahatkan, kita pasang asal tetap ada menang. Pak Jokowi menang. Ya. Gitu loh. Karena kan saya pernah nanya Bang, kalau dulu Pak Prabowo nggak milih Gibran, apakah Pak Jokowi masih mau dukung Pak Prabowo? Masih. Iya kan? Iya. Dia yang mendorong Pak Prabowo untuk maju salah satunya kan. Benar itu. Betul. Oke. Nah, kasih ke masyarakat Bang. Kira-kira supaya orang terutama yang percaya pada keputusan-keputusan atau langkah-langkah Pak Jokowi itu masih percaya bahwa nggak ada perpecahan ini. Apa yang dari kebijakan atau langkah politik Pak Prabowo sekarang yang menunjukkan bahwa dua orang ini belum. Oke, pertama karena Said Didu menunjukkan dengan masuknya Jumhur ini Pak Prabowo tahu ini permainan di dalam. Nah, dari sisi Pak Jokowi yang diwakili oleh Projo. Ya kalau analisa sederhana begitu sih bisa-bisa aja kan begitu. Cuman kan semua juga tahu politiknya Pak Prabowo ini kan politik akomodatif ya. Semua dirangkul oleh beliau dan tidak ada masalah. Sebetulnya itu bagus-bagus aja. Bahkan Pak Jokowi yang selama ini jadi mereka sekarang bersama itu udah ciri khas beliau lah. Itu yang pertama. Nah terus tadi disampaikan apa kan begitu. Pak Jokowi masih mengatakan kepada kami bahwa ini keberlanjutan. Oke, program Pak Prabowo itu punya prioritas jelas MBG, Kopdes misalnya. Tetapi program-program yang di zaman Pak Jokowi, Pak Prabowo kami lihat masih komitmen menjalankan ini. Termasuk
kemarin walaupun di framing berbeda IKN itu masih PSN loh. PSN. Ya. Strategis nasional. Iya, program strategis nasional. Jadi yang penganggarannya sudah jelas dan udah ada target. Iya. Yang kemudian, oke, mungkin tidak sekencang Pak Jokowi infrastruktur. Itu tol Sumatera masih jalan terus pembangunannya. Masih jalan terus. Termasuk IKN tadi masih jalan terus. Kemudian ini hilirisasi malah makin digenjot. Kan begitu. Sementara kita kan tahu persis kontestasi waktu 2024 calon-calon lain kan nggak mau ini program-program IKN mereka tolak kan begitu ya. Betul. Kemudian infrastruktur selalu dibangun narasi untuk apa infrastruktur? Emang apa dirasakan masyarakat kan? Pertanyaan-pertanyaan pernyataan bodoh begitu kan. Nah ini kami masih melihat ini itu yang pertama. Terus kalau menanggapi potongan-potongan jumhur gitu, iya. Kalau hanya yang spontan-spontan begitu kami juga di internal diskusi misalnya Pak Joko kan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Listio Sigit itu orangnya Jokowi. Nah, kemarin dia itu dipuji-puji Pak Prabowo. Kan contoh-contoh yang begitu-begitulah. Ya itu saya dengar kemarin. Iya, kan makanya mereka itu pengen banget itu Listio itu Kapolri Listio itu kan dibabat. Tapi Prabowo bilang, Pak Listio nih iya kan? bagus. Dipuji, mau bilang apa? Gitu. Dikasih penghargaan kan begitu kan? Nah, jadi ya kalau analisa potongan-potongan begitu ya dipatahkan juga dengan analisa-analisa seperti itulah. Jadi sekali lagi itu statementnya mereka itu menurut saya sih hanya untuk framing adu domba saja, ya. Kecuali tadi misalnya Pak Prabowo karakter politiknya dia bukan akomodatif. Tiba-tiba dia ngangkat jumhur, misalnya. Kan begitu, atau tiba-tiba dia mengangkat seseorang yang katakanlah yang sebenarnya jumhur ini kan juga nggak ada masalah dengan Pak Jokowi, cuman kan dibangun waktu di zamannya Pak Jokowi beliau kena masalah hukum kan bukan Pak Jokowi yang membuat dia masalah hukum kan begitu. Nah jadi menurut saya sih sekali lagi itu hanya narasi-narasi yang dibangun untuk framing adu domba aja sih. Oke. Sementara pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini Pak Jokowi masih komitmen keberlanjutan dengan yang aku jelasin tadi itu. Iya, benar IKN, infrastruktur sama hilirisasi. Yang hilirisasi digenjot loh. Gila dahsyat. IKN 2008 masuk. Ya minimal kita yakinin itu karena itu udah PSN. Dan itu janji Pak Prabowo. Janji Pak Prabowo. Nah, ini kan ya sekali lagi nggak tabu lah. Kita ngatakan itu kan kontrak politik. Komitmen politik. Jadi ya kalau kontrak politik ini misalnya ada yang melanggar, bukan berarti putus, bisa bicarakan lagi iya. Kan biasa begitu kontrak. Ini nggak sesuai, kamu nggak komit. Oke, ada masalah di situ. Tapi duduk bareng lagi bisa jadi. Ini, tetapi yang sampai sekarang itu masih berjalan komitmen itu. Kan dan belum ada. Oke, dari pihak mereka kan selalu pasti akan mengatakan enggak, misalnya lah yang mengadu domba melalui IKN ini. Enggak, Kepres enggak turun-turun misalnya. Kan begitu. Tetapi kan kita masih lihat ini on progress. PSN resmi dan sudah dinyatakan bahwa 2008 Ketua MPR juga sudah mengatakan. Artinya kan komitmen itu masih berjalan. Kan begitu, termasuk ya itu tadi hilirisasi digenjot masih sama kok. Nah, infrastruktur masih, walaupun mungkin anggarannya sedikit banyak difokuskan kepada MBG sama Kopdes, tetapi ini masih berjalan. Begitu loh. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir lucu-lucuan aja nih, Bang. Nanti keliling Indonesia bawa ijazah gak, Bang? Kata Pak Andreas Hugo Farera. Ini lucu-lucuan aja, Bang. Jadi kalau memang Pak Andreas Hugo pengen ngeliat ijazah Pak Jokowi bersama pendukungnya, ya udahlah, nggak usah malu-malu, datang aja ke Solo lah, atau datang ke Polda tuh tanya, Pak, aku pengen lihat ijazah Bapak dong gitu, supaya aku bisa jelasin ke konstituenku, atau minta izin sama Kapolda. Ini kan DPR, tinggal ngomong aja sama Kapolda. Tapi nggak bisa juga kan, itu barang bukti. Iya kan bisa dilihat. Dilihat, tapi kan kalau disuruh bawa, enggak dibawa-bawa kan, dia mau meyakinkan dirinya kan. Betul. Pak Kapolda, aku datang nih, boleh dong aku lihat nih supaya aku bisa ngomong ke konstituenku, ngeliat doang nih. Gitu aja kalau Pak Andreas dan
pendukungnya pengen dijajah Pak Jokowi. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman yang benar kepada publik. Kalau proses hukum lah, jangan dibangun narasi-narasi yang membuat masyarakat bingung. Menurut aku sih gitu. Narasi dramatis ini. Iya. Ya Om Andreas, sebenarnya pernyataan ini juga tidak boleh lah dari seorang politisi PDIP. Narasi bodoh lah ya. Karena kan mereka yang mengusung Pak Jokowi 2 periode. Betul. Verifikasi dan lain-lain itu kan pasti udah jelas gitu. Dan saya tahu persis orang PDIP yang mengawal Pak Jokowi sejak dari Solo. Iya. Membuat pernyataan jelas kok. Saya kok yang ngawal Pak Jokowi, saya yang bawa ijazahnya. Itu orang PDIP juga. Betul, Pak. DPR RI juga. Iya. Gitu loh. Ada yang ngomong begitu. Iya. Kan kita nggak adu domba orang itu kan gitu. Gitu loh. Tapi ya pernyataan-pernyataan bodoh seperti ini menurut saya nggak wise lah. Oke, Bang, silakan ngasih closing statement Abang untuk diskusi kita hari ini. Soal Pak Jokowi turun gunung, apa tujuannya, dan pokoknya ngasihlah pernyataan Abang tentang apa yang akan. Ini kan belum terjadi, Bang. Orang udah rame duluan. Jadi sekali lagi ya, kami mau menyampaikan niat Pak Jokowi ini yang keliling Indonesia ini disampaikan oleh Pak Jokowi kepada relawannya ketika kesehatannya sudah pulih. Dia ingin kembali keliling Indonesia menyapa rakyat Indonesia. Tujuannya apa? Ya namanya selain ini karakter memang Pak Jokowi sejak zaman beliau menjadi wali kota. Jadi juga Pak Jokowi pengen tetap menjaga kedekatan emosional dengan rakyat Indonesia. Pengen memompa kembali semangat relawannya, konteks pertemuan relawan itu. Pengen membangun atau menyapa grassroots dan tokoh-tokoh masyarakat. Apakah nanti modal sosial ini akan dipakai untuk kontestasi politik? Menurut saya Pak Jokowi sebagai tokoh nasional ya sah-sah saja melakukan itu, dan yang paling penting adalah coba cek seluruh pemimpin yang ada saat ini bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin satu-satunya yang paling gampang diakses oleh masyarakat. Benar, Jokowi adalah kita itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Iya pemirsa, jadi dalam politik itu banyak aturan tapi sebenarnya tidak banyak hal yang ditabukan juga gitu. Iya. Bahwa ada tokoh yang ingin entah memperbesar pengaruhnya atau sekedar dekat dengan masyarakat, itu sah-sah aja. Tergantung dari perspektif mana kita menilainya. Karena itu kalau nanti Pak Jokowi keliling-keliling silaturahmi atau orang bilang turun gunung, ya yang mau silaturahmi datang aja, temui di tempat di mana beliau datang. Kalau yang nggak mau silaturahmi juga tidak perlu datang gitu. Dan apakah nanti ini punya efek politik? Ya kita lihat di 2029. Yes. Ya, karena Pak Jokowi juga tidak punya partai. Yes. Ya kan? Jadi ya lihat aja di 2029 apakah keliling-keliling ini berdampak dan Pak Jokowi masih bisa menjadi salah satu pemain catur di 2029, ya kita lihat aja nanti gitu. Betul, ya Bang. Post factum ya. Oke, terima kasih Bang Alex sekali lagi. Sama-sama. Pemirsa, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan